Bab 28 Rahasia Hati Bagas. Ya, untuk saat ini Alia berusaha sekuat tenaga berpikir positif. Dia tahu, kalau terus menerka tanpa dasar, pikirannya sendiri yang akan lelah. Karena jika dilihat dari sikap Bagaskara, jelas pria itu tidak sedang bermain-main. Segala perhatian, tutur lembut, dan cara Bagas memperlakukannya, semua terasa nyata. Bukan basa-basi, bukan pula semata karena tanggung jawab seorang suami, melainkan murni dari hati. Sebuah ketulusan yang pelan-pelan membuat Alia yakin bahwa dirinya kini benar-benar dicintai. Dadanya berdebar hebat setiap kali mengingat senyum Bagas pagi tadi, terutama ketika pria itu mencium pipinya sebelum berangkat kerja. Sentuhan singkat, tetapi meninggalkan getar panjang yang terus bergaung di dadanya. Menyadari bahwa hilal cintanya telah berbalas dengan begitu indah, Alia merasa seolah sedang menari di atas udara. Tanpa musik, tanpa iringan alat apapun, tapi tubuhnya seakan menemukan irama sendiri. Ia mulai berputar perlahan di tengah kamar, kedua tangannya terentang ringan, seperti menari bersama angin. Rambutnya yang masih lembab bergoyang lembut mengikuti gerakan tubuhnya yang lincah. Lantai kamar yang biasanya hanya menjadi tempatnya berjalan kini menjadi panggung kecil tempat ia menari dengan senyum yang tak bisa dihapuskan. Dan di tengah putaran itu, ia berkhayal. Dalam imajinasinya, Bagaskara ada di sana, menatapnya lembut, tangannya menuntun pinggang Alia, keduanya berputar perlahan di bawah cahaya matahari pagi yang masuk dari sela gorden. Alia bahkan sempat menutup mata, membiarkan perasaan bahagia itu membuncah tanpa penghalang. Cukup lama ia menari sendirian sampai akhirnya tubuh mungilnya mulai lelah. Napasnya memburu pelan, tapi bibirnya masih tetap tersenyum. Dia lalu menjatuhkan diri ke atas tempat tidur, tenggelam di antara lipatan spray yang lembut. Matanya menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong, tapi di dalam dada, ada rasa hangat yang mengembang. Berharap ini semua tidak sementara, gumamnya pelan, senyum kecil terbit di sudut bibirnya. Cukup segini saja, aku sudah sangat bahagia, Kak Bagas. Suara itu lirih, tapi penuh ketulusan. Dia tahu, cinta yang sederhana seperti ini sudah lebih dari cukup. Tidak perlu gemerlap, tidak perlu janji manis setiap hari, asalkan perasaan yang tumbuh di antara mereka tetap sama. Di sisi lain, di balik kemudi mobilnya, Bagaskara juga merasakan hal yang sama. Sepanjang perjalanan menuju kantor, wajahnya nyaris tak bisa berhenti tersenyum. Sesekali, jemarinya mengetuk setir mengikuti irama lagu yang mengalun pelan. Matanya memantulkan cahaya mentari, dan di dalam pikirannya, hanya ada satu nama, Alia. Entah mengapa, semua hal terlihat lebih indah pagi ini. Jalanan yang biasanya terasa padat kini tampak ringan, bahkan kemacetan kecil di perempatan tidak mampu mengusik suasana hatinya. Ah sial, gumamnya pelan, namun senyumnya justru semakin lebar. Aneh sekali rasanya. Ketika akhirnya sampai di kantor, ekspresi bahagia itu tidak juga pudar. Dia berjalan melewati koridor dengan langkah ringan, dan para karyawan yang melihatnya hanya bisa saling pandang. Ada yang berbisik pelan, ada pula yang tersenyum samar, heran karena bos mereka yang biasanya dingin dan berwibawa, pagi ini terlihat seperti pria yang baru saja jatuh cinta. Apakah Bagaskara peduli? Tidak sama sekali. Dia bahkan tidak berusaha menutupi rona bahagianya. Biarlah orang tahu, tidak ada yang salah dengan menjadi bahagia. Namun, kebahagiaan itu mendadak terganggu ketika ponselnya bergetar pelan di atas meja. Sebuah nomor asing terpampang di layar. Alis Bagas langsung bertaut. Ia tidak mengenali nomornya, tapi ada rasa penasaran yang membuatnya enggan mengabaikan panggilan itu. Setelah beberapa detik berpikir, ia akhirnya menekan tombol hijau. Halo, suaranya tenang, penuh kewaspadaan. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah keheningan di seberang sana, hening yang aneh, bukan seperti sambungan terputus, melainkan seperti seseorang benar-benar ada di sana namun memilih diam. Bagas menunggu beberapa detik. Halo, siapa ini? Tanyanya lagi, kali ini sedikit lebih tegas. Masih tidak ada jawaban. Dan sebelum ia sempat menuntut penjelasan, sambungan itu tiba-tiba terputus begitu saja. Dia menatap layar ponselnya, napasnya terhela pelan.
Cek, tidak jelas. Apa maunya orang-orang ini? Gumam Bagas pelan, lalu meletakkan kembali ponsel ke meja. Dia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu dan kembali menekuni berkas-berkas yang menumpuk di hadapannya. Beberapa menit berlalu dalam ketenangan sampai suara ketukan di pintu memecah konsentrasi. Masuk, sahutnya cepat. Dia bahkan tidak perlu menebak siapa, langkah itu sudah sangat ia kenali. Pintu terbuka, dan benar saja, Dion muncul dengan senyum khasnya. Adik sekaligus tangan kanan kepercayaannya di perusahaan itu berjalan mendekat dengan langkah santai. Namun, sejak awal matanya tampak memandangi Bagas dengan tatapan penuh tanya. Kenapa lihatnya begitu? Tanya Bagas datar, tapi ada nada gelis samar di sana. Iya, Kak, Dion langsung menggaruk tengkuknya, namun masih tetap memperhatikan wajah Bagas. Kakak kayaknya beda, deh. Lebih fresh. Lebih, entahlah, kayak abis perawatan. Bagas menaikkan alis. Perawatan, ulangnya, nyaris tertawa. Iya, wajahmu cerah sekali, sampai kalah matahari pagi ini. Apa rahasianya? Hiperbola sekali, tapi begitu yang Dion ungkapkan kali ini. Bagaskara yang baru saja hendak menandatangani dokumen berhenti seketika. Senyum miring muncul di sudut bibirnya. Menurutmu? Kebiasaan lama, Dion spontan berdecak pelan. Cek, malah disuruh nebak. Mana aku tahu, Kak. Justru aku bertanya agar bisa aku praktekkan, siapa tahu efeknya sama. Mendengar ucapan adiknya, tawarnya Bagas akhirnya pecah. Dia menatap Dion sambil menggeleng pelan. Kenapa memangnya? Kau merasa lebih tua kah? Ya jelas dong. Dion menunjuk wajahnya sendiri. Kakak lihat mata panda ini. Pacarku saja sampai ilfil tahu. Kasih tahu nggak ia rahasianya? Ucapnya menggoda, membuat Dion langsung menegakkan tubuh penuh semangat. Cepat katakan, Kak, serunya antusias. Dengan ekspresi santai dan nada penuh percaya diri, Bagas menjawab singkat. Menikah. Sekejap ruangan menjadi hening. Dion mematung di tempat, matanya membulat. Hah, nikah, ulangnya dengan nada tak percaya. Iya, seperti kata Rajendra menikah, jawab Bagas ringan sambil menyandarkan diri di kursinya. Dan aku sudah membuktikannya sendiri. Dion masih tertegun, seolah mencoba memastikan apakah yang berdiri di depannya benar-benar kakaknya yang dulu dikenal dingin dan anti hubungan serius. Bentar, ini beneran Kak Bagas, kan yang ngomong? Tanyanya ragu. Kau pikir siapa lagi? Bagas tertawa kecil, kali ini benar-benar tulus. Dion menggaruk kepala, masih heran. Kaget aja, dulu kakak tuh anti banget sama hal beginian. Sekarang malah nyaranin nikah. Jangan bilang, kakak udah di fase cinta berat sama istri seperti Rajendra. Bagas hanya menatapnya, senyum kecil tersungging di sudut bibirnya. Tentu saja, laki-laki mana yang tidak mencintai istrinya, Dion. Di hadapan Alia, Bagaskara bisa sekeras batu untuk mengakui perasaannya. Tapi di depan Dion, adiknya sendiri, pengakuan itu meluncur begitu saja tanpa banyak pertimbangan. Kalimatnya sederhana, tapi penuh makna bahwa ia mencintai Alia. Bukan sekadar kewajiban, melainkan benar-benar melibatkan perasaan. Tak ayal, pengakuan itu sampai membuat Dion tertegun di tempat. Tatapannya kosong beberapa detik sebelum akhirnya ia kembali sadar bahwa yang duduk di depannya benar-benar Bagaskara, kakaknya sendiri yang dulu dikenal paling anti berbicara soal cinta, apalagi mengakuinya dengan terang-terangan. Wah, serius kakak mencintainya? Tanya Dion pelan, seolah masih khawatir salah dengar. Bagaskara menatapnya datar, tetapi di balik ketenangan itu ada sorot lembut yang jarang sekali muncul. Dia mengangguk perlahan, mantap, tanpa ragu sedikit pun. Kenapa kau tanya begitu? Aneh. Nada suaranya ringan, tapi cukup untuk membuat Dion tersenyum geli. Dia menggeleng cepat, menahan tawa kecil yang nyaris pecah. Tidak, bukan aneh. Aku cuma kaget aja. Dulu kakak kelihatan tidak tertarik sama sekali dengan urusan begini. Tapi sekarang, malah bilang mencintai Alia dengan santai. Jujur, aku senang dengarnya. Kalau kakak sudah benar-benar bisa menerima dan mencintai kakak ipar Kam.
Dion baru saja ingin menambahkan sesuatu, tapi belum sempat kata-kata itu keluar, Bagaskara sudah memotong dengan nada tegas. Tapi tentang ini cukup sampai di dirimu saja, paham? Jangan dibicarakan ke siapapun. Nada suaranya berubah drastis, dalam sekejap ruangan yang tadinya dipenuhi tawa ringan mendadak terasa menegang. Dion sempat mengerjap bingung, menatap kakaknya lekat-lekat dengan dahi berkerut. Kenapa, Kak? Memangnya kenapa kalau orang tahu? Tanyanya hati-hati. Ya, jangan saja, sahut Bagas singkat. Dia menyandarkan tubuh ke kursi, menarik napas panjang seolah berusaha menahan sesuatu yang tidak ingin ia jelaskan. Wajahnya tampak lebih serius sekarang, bahkan matanya menatap lurus ke arah jendela, enggan menatap Dion terlalu lama. Namun, bagi Dion yang sudah mengenal kakaknya nyaris seumur hidup, perubahan ekspresi sekecil apapun bisa ia tangkap. Ada sesuatu yang disembunyikan Bagas, dan itu membuat rasa penasarannya membuncah. Kalau alasannya masuk akal, aku janji bakal diam, ucapnya pelan tapi tegas. Tapi kalau kakak cuma asal melarang tanpa alasan, aku susah buat tidak berpikir macam-macam, aku bukan anak kecil, Kak. Bagaskara menoleh, menatap Dion cukup lama tanpa bicara. Dalam sorot matanya, ada sesuatu yang dalam, seperti perasaan yang tidak bisa ia bagi dengan siapapun. Sampai akhirnya, dengan suara nyaris serupa gumaman, ia berucap, "Aku tidak ingin Alia terlena hanya karena tahu aku mencintainya." Begitu jawaban Bagaskara dan tentu saja membuat Dion semakin bingung hingga pria itu mengerutkan dahi. Maksudmu?" Hening, suara jarum jam di dinding terdengar begitu jelas di antara mereka. Bagas tidak langsung menjawab. Dia menautkan jari-jarinya, menatap permukaan meja, dan mengembuskan napas panjang yang terdengar berat. Terkadang, perempuan kalau tahu terlalu cepat bahwa pasangannya mencintainya, bisa jadi terlena. Bukan dalam arti buruk, tapi bisa kehilangan arah, lupa membangun keseimbangan dalam hubungan. Aku ingin Alia merasa dicintai bukan karena aku mengatakannya, tapi karena dia bisa merasakannya sendiri, tanpa harus diucap setiap hari. Nada suaranya dalam dan begitu tenang. Ada kejujuran yang menenangkan sekaligus menyakitkan di sana. Dion terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan Bagas. Jadi, ini alasannya. Kakaknya tidak ingin mengungkapkan perasaan itu di depan Alia karena takut perasaannya justru membuat sang istri kehilangan pijakan. Ia ingin Alia berkembang, kuat, dan tetap bisa berjalan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada pengakuan cinta dari seorang suami. Intinya, lanjut Bagas dengan nada yang lebih datar. Aku ingin hubungan ini tumbuh karena saling memahami, bukan karena saling menuntut kata cinta. Jadi tolong, diam saja. Jangan sampai ucapanku tadi malah sampai ke telinganya. Dion mengangguk pelan, kini bisa mengerti meski hatinya masih terasa aneh mendengar cara berpikir kakaknya yang rumit itu. Dia menatap Bagas sambil tersenyum miring. Oke, baiklah. Aku diam. Tapi jujur, Kak, cara berpikirmu itu terlalu ribet. Tapi ya sudahlah. Asal kakak bahagia, aku ikut senang. Bagas hanya menanggapi dengan tawa kecil, tipis tapi tulus. Kau terlalu banyak komentar, Dion. Tak lagi ingin berdebat, Dion mengangkat kedua tangannya menyerah. Ya, aku diam. Tapi serius, aku lega. Paling tidak sekarang perang saudara itu tidak akan terjadi pada akhirnya. Perang saudara, alis Bagas naik, separuh bingung. Perang siapa yang kau maksud, Dion? Ya kakak sama Rajendra, lah. Dion menautkan tangan di belakang kepala sambil bersandar santai di kursi. Coba bayangkan, dulu kakak hampir menikah dengan Aruni, tapi malah Rajendra yang sama dia. Kalau ternyata kakak masih menyimpan rasa sebagaimana yang Rajendra takutkan, kan bisa perang saudara. Mendengar ucapan Dion, Bagaskara menghela napas panjang, tapi sudut bibirnya terangkat samar. Kau pikir aku anak kecil yang tidak bisa membedakan masa lalu dan masa kini, hah? Dion terkekeh. Tidak juga, cuma, kadang perasaan tidak bisa ditebak. Tapi kalau sekarang kakak sudah benar-benar mencintai Alia, aku yakin Rajendra bisa tidur tenang. Tak segera menjawab, Bagas menatap Dion lama, kemudian mengangguk kecil. Ya, aku sudah bahagia dengan pilihanku.
Dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi, tenang saja. Kembali Bagaskara menegaskan tentang rahasia hatinya, tentu Dion tersenyum puas mendengarnya. Dalam hati, ia benar-benar lega. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia melihat sosok Bagaskara yang dingin dan keras kepala, tapi seorang pria yang akhirnya menemukan rumahnya sendiri, di hati seorang perempuan bernama Alia, si centil yang terjebak di tubuh wanita dewasa. Bersambung.